Kalau orang itu saja tidak mampu menyelesaikan persoalan dirinya, gitu ya, mana mungkin dia mampu menyelesaikan persoalan orang lain? Orang ketika ada masalah lalu larinya ke paranormal misalnya gitu kan. Apalagi ketika misalnya ada kesulitan keuangan misalnya larinya kemudian tadi ke paranormal dengan hal-hal yang saya kira tidak rasional begitu ya. Kalau misalnya orang itu betul-betul mampu ya, katakanlah dengan cara-cara yang ya kita tidak bisa tahu lebih banyak informasinya begitu ya. Tentunya dia sendiri yang akan melakukan gitu ya. Ngapain dikasihkan ke orang lain gitu ya. Kita tidak boleh kemudian putus asa, tidak boleh kemudian mengadukan ke sana kemari begitu ya. Adukanlah kepada Allah. Jadikan ini sebagai momentum untuk mengintensifikasi komunikasi kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah, doa-doa kita kepada Allah, zikir-zikir kita kepada Allah. Banyak cobaan-cobaan yang juga hal-hal yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Saudara sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hikmah ke-40 yang masih setipe atau senada dengan hikmah ke-39 yang sudah kita ulas, di mana kita diminta untuk tidak waton atau tidak asal-asalan atau tidak hobi bahasa ekstrimnya tuh ember ya terkait dengan kesusahan yang atau cobaan yang sedang kita hadapi. Kalimat yang dipakai oleh Ibnu Athaillah, bismillahirrahmanirrahim, la tarfa'an ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yurfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. La tarfa'an, ojo temen-temen atau ojo ngaturakan temen siro, sungguh jangan kau sampaikan begitu ya, ila ghairihi maring salihan Allah hajatan ing sawijining coba. Ini hajah di sini setelah saya lihat di dalam syarahnya itu lebih mendenotasi ya, atau mengarah kepada makna sebuah cobaan gitu ya. Jadi ketika kita sedang mendapatkan cobaan dari Allah, ya ngadulah kepada Allah gitu ya. Jangan kemudian kita malah ember mengadu kepada selain Allah, bahkan kepada orang-orang di sekeliling kita begitu ya. Itu bukan nambah selesai, tapi masalah jadi nambah masalah begitu. Jadi ini nasihat yang singkat lah, la tarfa'an ila ghairi hajatan. Janganlah engkau adukan ya satu cobaan yang sedang menimpamu ya kepada selain Allah. Ai faqatan tegese kesulitan, au nazilatan atau cobaan, nazalat bika yang turun kepada kamu ya. Ai la tatawajjah, ojo ngadep sapa sira ya. Jangan kau memfokuskan diri gitu ya. Fi zawaliha ing dalam ngilangi hajah atau faqah atau nazilah tadi yang domir hanya tadi itu ila ghairi kepada selain Allah. Wa tatlub lan nuprih sapa sira minhu saking Allah ayyarfa'aha ing yen to ngangkat atau ngilangaken ha ing cobaan tadi atau kesulitan tadi angka saking sira. Mengapa? Fa innatil kalfa qota awin nazilata, karena sesungguhnya kesulitan atau cobaan tadi ya huwa utawi Allah iku muriduha zat kang mekaaken ha ing hajah alaika ngitasa sira. Jadi pesan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah melalui hikmah ke-40 ini, ketika kita sedang menghadapi cobaan, apapun itu bentuknya ya, tentu sangat banyak dan sangat luas pengertiannya ya. Lalu jangan kemudian kita malah justru mengadukan ya kepada selain Allah. Ya bukan malah menyelesaikan, tapi justru menambah masalah. Malah mungkin banyak orang jadi tahu tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi karena
kita diminta untuk mengadukan diri kepada Allah. Karena apa? Karena yang menciptakan cobaan, yang sedang memberikan ujian kepada kita ada Allah. Jadi setiap kita sedang menghadapi cobaan, apapun peristiwa yang sedang kita alami tadi, saudara sekalian yang saya hormati, menurut saran dan nasihat dari hikmah ke-40 ini itu adalah momentum di mana kita harus makin mendekatkan diri kepada Allah, harus makin intensif komunikasi kita kepada Allah, harus makin dalam munajat kita kepada Allah, mengadu, ya, menangis terseduh-seduh, silakan saja begitu ya di sepertiga malam. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi cobaan tadi itu, apapun bentuknya, sekali lagi gitu ya, saran daripada Ibnu Athaillah adalah justru jadikanlah itu sebagai media untuk mengintensifkan komunikasi dengan Allah, memperbanyak frekuensi ya ngadu kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan cobaan itu kepada kita, sehingga tentu penyelesaiannya adalah kita memohon kepada Allah. Ini pengertian dari kalimat yang pertama, la tarfa'an ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Penggalan kalimat yang kedua, fa kaifa yurfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Fa kaifa halikaya opo ya, yurfa'u den angkat opo ghairuhu atau sapa ghairuhu liyane Allah begitu ya, ma ing barang kana kang ono huwa utawi Allah lahu maring ma iku wadi'an zat kang nyelehaken. Bagaimana mungkin begitu ya orang lain itu akan mengangkat cobaan yang sedang kita alami ya, peristiwa yang sedang kita alami, bagaimana mungkin ya selain Allah ini akan mampu mengangkat atau mampu memberikan solusi ya pada saat yang memberikan cobaan atau yang memberikan ujian tadi adalah Allah itu sendiri. Ini kalimat penjelas yang di frasa yang kedua ini ya mengaksentuasikan atau menegaskan ya sekaligus juga memperkuat dari kalimat yang pertama. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, begitu ya, ketika Allah adalah zat yang atiqodrati, zat yang maha segalanya, kita mesti harus istilahnya menerima saran dari para arif, bahwa para arif menyampaikan kepada kita ketika Allah memberikan ujian atau cobaan kepada kita, pada hakikatnya adalah Allah sedang sayang kepada kita. Jadi sedang mengingatkan kepada kita. Kalau kita diingatkan oleh Allah, itu artinya Allah sayang kepada kita. Nah, oleh karena itu, ya, meskipun mungkin ya peristiwa yang menjadi kesulitan yang sedang kita alami, ya, yang sedang kita hadapi, itu mungkin bertubi-tubi, ya, menyesakkan, menyedihkan misalnya, atau bahkan bikin kita galau misalnya, begitu ya. Maka sekali lagi, kita tidak boleh kemudian putus asa, tidak boleh kemudian mengadukan kesana kemari, begitu ya. Adukanlah kepada Allah. Jadikan ini sebagai momentum untuk mengintensifikasi komunikasi kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah, doa-doa kita kepada Allah, zikir-zikir kita kepada Allah. Kalimat berikutnya, saudara sekalian yang saya hormati, man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Ini bahasa terjemahan bebasnya begini. Kalau orang itu saja tidak mampu menyelesaikan persoalan dirinya, gitu ya, mana mungkin dia mampu menyelesaikan persoalan orang lain? Itu terjemahan populernya begitu, itu kan. Jadi ini sebetulnya bisa kita lihat ya, fenomena-fenomena yang menurut saya agak anomali begitu ya, di tengah-tengah masyarakat kita, begitu ya. Orang ketika ada masalah lalu larinya ke paranormal misalnya gitu kan. Apalagi ketika misalnya ada kesulitan keuangan misalnya, larinya kemudian tadi ke paranormal dengan hal-hal yang saya kira tidak rasional begitu ya. Kalau misalnya orang itu betul-betul mampu ya, katakanlah dengan cara-cara yang ya kita tidak bisa tahu lebih banyak informasinya begitu ya. Tentunya dia sendiri yang akan melakukan gitu. Ngapain dikasihkan ke orang lain gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi Allah adalah tempat di mana kita mengadu, tempat di mana kita memohon, tempat di mana kita tadi berkonsultasi, sekaligus tempat di mana kita tadi
menyampaikan segala urusan yang sedang kita alami. Rasa syukur kita panjatkan. Ketika ada peristiwa yang mungkin menyedihkan, maka kita makin intensif untuk munajat kepada Allah. Man utawi sapane wong la yastati kang ora kuwasa sapa man, ora mampu sapa man ayar fa'i yen to ngangkat sapa man hajatan ing sawijine masalah ya. Kebutuhan an nafsihi saking awak dhewe iman ya. Barang siapa yang tidak mampu untuk mengangkat mengambil solusi persoalan atas dirinya begitu ya. Fakaifa yastati'u, bagaimana mungkin dia akan mampu ya. Fakaifa yastati'u mongko kaya apa yastati'u mampu. Apa ayakune yen to ana laha maring laha apa ayakuna yen to ana sapa man laha maring hajat tadi itu an ghairihi saking saliyane Allah oneku rofi'an wong kang iso ngilangaken. Jadi ketika seseorang ini menyelesaikan masalahnya saja tidak mampu, masalah yang ada dalam dirinya saja tidak mampu gitu ya. Mana mungkin dia akan mampu menyelesaikan masalah orang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, ini menjadi informasi sekaligus juga menjadi sebuah pengetahuan ya menurut saya ya, betapa tidak ada cara lain ya, tidak ada kekuatan lain yang memungkinkan untuk kita berkomunikasi secara intensif tadi. Bahkan tadi bermunajat dengan sangat intensif, apalagi kalau kemudian kita sedang sendiri di sepertiga malam misalnya, di tengah kesunyian, kita bangun, kemudian kita zikir, kita mengingat Allah, kita bermunajat, bahkan kita menangis terseduh-seduh di depan Allah. Itu menurut saya adalah cara yang sangat baik agar kemudian kita makin mengetahui kesejatian diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika dengan pertanyaan fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an, bagaimana mungkin dia akan mampu untuk menghilangkan problem orang lain pada saat problem dia sendiri saja tidak mampu, begitu ya. Penjelasannya fayastahilu mongko dadi mustahil apa dzalika mongkono raf'an ya, apa dzalika mongkono ngilangi persoalan atau solusi persoalan ya, li thubuti ajzihi krana tetepe kelemahane man wa dhaifihi lan tegese kelemahane man. Jadi kita adalah makhluk yang sangat terbatas. Makhluk yang apa yang dimiliki oleh kita semuanya terbatas, begitu ya. Ketika kita mampu dalam satu hal, mungkin kita tidak mampu untuk hal yang lain. Sehingga mengapa kemudian kita dikenal sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain, saling membutuhkan. Tidak ada satupun dari kita yang independen. Nah, dalam konteks tadi ya, wusul kepada Allah, dalam konteks perjalanan menuju Allah tadi itu, ketika kita mendapatkan cobaan tadi, ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan peristiwa yang mungkin menyulitkan bagi diri kita tadi itu, maka tidak ada tempat lain untuk mengadu. Tidak ada zat, tidak ada kekuatan yang kemudian bisa dimintain pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, ini ya hikmah ke-40 ini sekali lagi ya, di akhir saya ingin sampaikan, memperkuat apa yang sudah kita ulas di dalam pertemuan ke-39 kemarin, bahwa Allah sebagai tujuan segala hal, satu. Yang kedua, Allah adalah semua yang bisa kita lakukan untuk ya, mengadukan diri, untuk memperbaiki diri, untuk kemudian memohon agar kita diberi keikhlasan, dan seterusnya. Yang tadi pada gilirannya Allah adalah zat yang memberikan cobaan sekaligus juga zat yang mampu menghilangkan cobaan tadi itu. Sekaligus di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, cobaan itu tidak hanya sesuatu yang menyedihkan. Banyak cobaan-cobaan yang juga hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika seseorang mendapatkan rezeki yang berlebih misalnya, atau mendapatkan amanah jabatan yang lebih tinggi misalnya, atau mendapatkan anugerah yang lain begitu ya, seolah-olah itu adalah hal yang menyenangkan, tapi di balik kesenangan, di balik anugerah tadi sejatinya adalah cobaan dari Allah untuk menguji apakah kita masih sebagai hamba yang
syukur atau abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, lagi-lagi ya, Al-Hikam dalam konteks kajian tasawuf lebih banyak memberikan jalan kepada kita, sekaligus memberikan semacam tausiah kepada kita untuk menjadi orang yang proporsional. Tidak mudah bangga karena prestasi kita, tapi tidak juga gampang susah hanya karena cerca, gitu ya. Jadi ketika kita berhasil, kita tidak mudah terjebak menjadi orang yang bangga dan akhirnya sombong. Pada saat yang bersamaan, ketika kita dihadapkan pada cacian banyak orang, misalnya, begitu ya, di tengah-tengah masyarakat, kita juga tidak mudah menjadi orang yang lalu susah atau bahkan jatuh hanya karena celaan atau karena cercaan orang-orang di sekeliling kita. Semuanya adalah ujian, semuanya adalah cobaan, di mana itu semua adalah mengacu kepada ujian kesabaran bagi kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.